Selamat sore anak-anakku sekalian. Selamat bertemu lagi dengan mata pelajaran biologi bersama saya Ibu Rinrin. Ya. Nah, gimana, sehat semuanya ya? Insya Allah sehat ya. Terakhir materi ada yang ingat sampai mana? Halo. Evolusi. Evolusinya kemarin teorinya sudah Ibu sampaikan sampai selesai ya, sampai dengan bukti evolusi ya. Nah, tinggal kalau nggak salah yang belum itu adalah pembahasan soalnya ya. Kemarin soal terakhir sampai nomor berapa ya? Ada yang ingat ya soalnya sampai nomor berapa? Sambil Ibu cek ininya dulu ya. Ya, tampilannya sudah ada ya. Oke. Nah, coba Ibu lupa kemarin itu sampai nomor ya. Ada yang ingat nggak soalnya kalau nggak salah kemarin itu sampai nomor 4 ya. Nah, kita bahas sekarang mulai dari nomor ya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah kita sudah bahas sampai dengan nomor 4 ya. Hari ini kita akan bahas dari nomor 5 sampai dengan selesai. Kira-kira sudah ada yang bisa jawab belum? Atau materinya masih ingat nggak minggu kemarin? Ya, di bawah ini yang bukan merupakan bukti yang bukan merupakan penyebab dari spesiasi. Nah, masih ingat nggak kemarin penyebab spesiasi itu apa? Nah, ya. Ya. Spesiasi atau istilahnya apa? Timbulnya spesies baru ya. Ini disebabkan oleh pertama bisa disebabkan oleh adanya mutasi ya. Nah, salah satu mutasi ini nanti menghasilkan yang namanya individu poliploid ya, salah satunya poliploid. Kemudian mutasi, selain mutasi ada rekombinasi gen ya. Terus kemudian ada hibridisasi. Kemudian ada domestikasi. Dan terakhir ada isolasi. Ya, jadi kalau kita kembali ke soal, mana yang bukan penyebab, yang bukan berarti yang modifikasi. Ya, 4 aja berarti jawabannya yang D. Modifikasi itu hanya perubahan sementara saja. Nah, perubahan sementara. Ya, itu modifikasi. Ya, 5 delta 6 penyebab terjadinya variasi gen. Nah, jadi gennya bermacam-macam atau bervariasi itu bisa disebabkan karena adanya yang pertama adalah mutasi gen, ya. Kemudian yang kedua adanya rekombinasi gen. Ya. Jadi yang nomor 6 jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, kita tahu kalau mutasi gen itu kan gennya bisa berubah gitu ya. Nah, makanya bisa ada variasi gen yang baru. Rekombinasi penggabungan gen itu juga bisa menyebabkan terbentuknya variasi gen yang baru. Ya. Ya, nomor 6 selesai. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya.
Kalau ada yang kurang paham bisa langsung nanya ya. Ya, kalau yang sudah di screenshot silakan. Berikutnya kita lihat nomor berikutnya. Nah, kira-kira ada yang sudah bisa jawab sambil Ibu siapkan nomor berikutnya ya, biar sekalian. Ya. Kita bahas nomor 7, peristiwa ini diperkirakan terjadi selama proses evolusi. Kira-kira urutan yang betul yang mana? Ya, yang pasti evolusi ini bisa diawali dari terjadinya peristiwa mutasi. Ya. Oke. Ya, mutasi. Nah, mutasi ini individu yang mengalami mutasi kita sebut dengan istilah apa? Mutan ya. Nah, individu yang mengalami mutasi itu kita sebut dengan mutan. Nah, terbentuknya mutasi itu nanti akan diikuti oleh frekuensi gennya, berarti ini akan meningkat. Frekuensi gen mutan. Nah, ini akan naik ya, meningkat. Karena frekuensi gen meningkat, nah, kemudian nanti ini akan menyebabkan terjadinya berikutnya proses seleksi ya, terhadap gen-gennya itu sendiri ya, gen-gen mutan seleksi alam. Nah, baru nanti akan muncullah spesies baru ya, atau jenis-jenis yang baru. Muncul spesies baru. Ya. Nah, ini tahapan terbentuknya evolusi. Jadi yang mana ya, mutasi dulu berarti nomor 1. Nanti kalau kita urut, nah, ini nomor 1 ya, mutasi nomor 1. Frekuensi gen meningkat berarti nomor 2. Seleksi alam berarti ini nomor 4. Spesies baru berarti nomor 3 ya. Jadi 1, 2, 4, 3. Jadi jawabannya adalah yang berikutnya nomor 8. Berikut adalah tergolong isolasi pasca zigot. Ya. Kita bahas sekalian ya. Akhirnya sebetulnya bisa dengan nomor yang berikutnya. Jadi isolasi itu ada yang bersifat ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti disebabkan oleh faktor luar. Nah, yang ekstrinsik mana? Ini yang isolasi geografi ya. Isolasi yang disebabkan oleh. Nah, kedua adalah ada isolasi intrinsik. Ini yang disebabkan oleh faktor dari dalam ya. Berarti ini isolasi reproduksi. Nah, isolasi reproduksi ini nanti dibedakan lagi kan menjadi 2 ya. Ada isolasi yang prazigot.
Nah, ada yang post zigot atau pasca zigot. Nah, isolasi yang prazigot maksudnya kemana Pak? Ada isolasi apa aja? Isolasi yang prazigot itu ada isolasi habitat ya. Ada isolasi habitat, ada isolasi musim, kemudian ada isolasi gamet, nah, ada isolasi mekanik, ada isolasi tingkah laku. Nah, yang postzigot itu ada isolasi perkembangan, kemudian ada bastar mati bujang, bastar mati bujang, sama satu lagi itu ada bastar mandul atau sterilitas hibrid ya. Nah, ya. Ya, jadi kalau kita lihat ke nomor 8, mana yang tergolong isolasi pasca zigot atau isolasi post zigot. Nah, berarti yang mana jawabannya? Yang isolasi perkembangan. Yang delta jawabannya. Yuk. Masih terdengar ya suara Ibu ya? Oke, kita lanjutkan. Soalnya hening begini. Ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, yang tadi silakan di screenshot dulu boleh. Nah, kita lihat nomor berikutnya. Ya. Nomor 9. Isolasi intrinsik dapat terjadi melalui, nah ini sudah Ibu jelaskan ya. Berarti isolasi intrinsik itu berarti isolasi yang termasuk ke dalam isolasi reproduksi ya. Sama aja dengan isolasi. Nah, tadi ini yang termasuk ke ini ada isolasi ini kurang. Jadi yang termasuk ini adalah yang termasuk ke isolasi reproduksi yang tadi ya, yang prozigot, yang prazigot. Berarti yang termasuk ke dalam intrinsik berarti yang itu ya, isolasi habitat iya, perkembangan iya, mekanik iya, kemandulan hibrid iya. Betul semua, berarti jawabannya yang E. Nah, kemudian nomor 10, gamet jantan pada Drosophila americanus tidak dapat hidup pada saluran reproduksi. Ini yang biasa, berarti kalau tidak dapat hidup artinya ini jantannya ya, jantannya itu tidak bisa hidup di saluran si betina. Maka ini termasuk ke dalam isolasi gamet. Ya. Kalau yang musim, yang gimana kalau isolasi musim? Seperti pohon. Iya, yang pohon. Jadi kalau misalnya ini yang ini bentar. Pennya nggak mau.
Jadi kalau yang isolasi yang musim, masih ingat ini yang perbedaan pematangan sel gamet. Pematangan sel gamet. Pematangan sel gamet. Oke. Nah, kemudian kalau yang namanya isolasi tingkah laku, nah, yang tingkah laku itu yang perbedaan tingkah laku atau cara tingkah laku atau cara menarik perhatian si lawan jenis ya. Menarik lawan jenis. Yang gamet tadi yang aktif ya. Lihat. Coba tadi. Ya, kalau yang Bastar mati bujang, ini yang hibrid yang dihasilkan mati ya pada masa perkembangan. Hibridnya ini mati pada saat perkembangan embrionya ya. Pada tahap perkembangan embrio ini hibridnya mati, keturunannya mati. Kalau isolasi yang mekanik, ini yang perbedaan atau ketidakcocokan organ reproduksi jantan dengan betina ya. Reproduksi jantan dan betina ya. Oke. Ya. Ya. Jadi jawabannya nomor 10 itu adalah yang C. Ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau ada yang mau di screenshot dulu silakan. Nomor 10. Urutan fosil kuda. Ya, fosil kuda dari yang paling tua. Nah, kalau Ibu mau urut yang paling tua dulu ya. Fosil kuda yang paling tua itu adalah fosil kuda dari yang paling tua itu adalah Eohippus. Ini ditemukan sekitar hampir 60 juta tahun yang lalu ya. Kemudian diikuti oleh Mesohippus. Nah, kemudian Meryhippus. Nah, terus kemudian Pliohippus. Nah, sementara yang paling muda itu adalah Hippus. Ya. Dari Eohippus sampai dengan Equus ini tentu saja terjadi perubahan. Ya. Perubahannya yang terjadi apa saja?
Perubahannya jari pada kaki menyatu menjadi satu. Nah, terus artinya jarinya gimana? Berkurang ya? Kurang. Iya, oke. Jari H. Jari berkurang. Dari asalnya berapa? 5 ya. 5 jadi tinggal 1. Terus apalagi tubuhnya gimana? Tubuh bertambah besar kan pastinya ya. Gerak rotasi semakin cepat. Cepat apa lambat? Kalau makin gede. Lambat. Iya, gerak rotasinya lebih lambat kalau makin besar badannya ya. Gerak rotasi makin lambat. Jarak mata ke mulut makin jauh. Mata dan mulut ini semakin jauh. Semakin jauh. Ya. Nah, giginya mengalami penyesuaian. Jadi yang kalau Eohippus itu katanya pemakan segala ya. Nah kalau yang Equus sudah herbivore. Ya, kita langsung saja jawab langsung 2 nomor. Berarti kalau sekarang dari yang paling muda, kalau yang dari paling muda berarti yang dari paling bawah ya, Equus, Plio, Meri, Meso, Eohippus. Ya, berarti jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang delta. Perubahan yang terjadi pada kuda Eohippus sampai dengan Equus, ukuran tubuh semakin kecil, salah ya. Ya betul, ini gerak rotasinya semakin lambat. Ya, jarak mata semakin dekat, salah, harusnya semakin jauh. Jumlah dan jenis gigi berkurang, tidak berkurang ya, tapi mengalami penyesuaian. Kemudian jari bertambah, salah, harusnya jarinya berkurang. Ya. Ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, tinggal 3 nomor lagi sebelum nanti kita masuk ke materi berikutnya ya, masih bagian dari evolusi sebetulnya. Ya, homologi. Homologi merupakan bukti evolusi yang bersifat. Masih ingat homologi itu yang gimana? Homologi itu ingatnya organnya sama ya. Asal organnya sama. Fungsinya bervariasi. Maksudnya bervariasi sini bisa sama, bisa tidak ya. Nah, kalau misalnya yang sama misalnya apa? Kaki depan jalan. Kalau yang bervariasi yang beda, misalkan pada manusia, tangan manusia fungsinya untuk memegang, tapi kalau kaki depan kuda ya untuk jalan, ya. Jadi ini artinya fungsinya jadi menyebar semakin banyak. Maka kalau yang sifatnya semakin banyak yang menyebar, berarti itu yang sifatnya konvergen. Divergen. Kalau menyebar itu divergen ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang bersifat divergen. Perbandingan struktur antara sayap kupu-kupu dengan sayap burung. Nah, ini yang kita sebut dengan perbandingan ini bersifat. Nah, kalau homologi tadi organnya asalnya sama. Nah, ada lagi yang namanya analogi. Kalau analogi mah asal organnya beda. Asal organ
beda, tapi fungsinya sama. Itu tadi contohnya seperti sayap kupu-kupu dengan sayap burung, fungsinya sama untuk terbang, tapi jelas struktur asalnya itu berbeda ya. Jadi ini yang nomor ini jawabannya adalah analog. Ya, tinggal soal terakhir. Ya, contoh organ vestigial, organ sisa yang ditemukan pada manusia. Ini katanya apa saja, ya. Yang merupakan salah satu bukti adanya evolusi. Tulang ekor betul, ya. Gigi tarik yang tajam juga betul. Rambut bidada betul. Selaput ini betul, ya. Ini betul semua. Ya, selesai untuk materi evolusi. Gimana? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Berikutnya sambungan dari evolusi, masih bagian dari evolusi, kita bahas tentang hukum Hardy-Weinberg. Ya, sedikit belajar menghitung. Ya, sebentar ya, Ibu cek dulu ininya. Keluar dulu bentar ininya. Ini udah ya, Ibu keluar dulu bentar. Ya, tampilannya sudah berubah belum? Nih. Sudah berubah belum tampilannya? Halo? Sudah Bu, yang PPT. Oh, sudah. Yang PPT, yang hukum Hardy-Weinberg ya. Oke. Ya, kita bahas sekarang mengenai hukum Hardy-Weinberg yang nanti akan dilanjutkan dengan evolusi manusia. Ya. Hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa katanya keseimbangan frekuensi genotif antara A besar A besar dengan A besar A kecil dan juga A kecil A kecil, begitu pula perbandingan A besar dan A kecil itu dari satu generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap, ya. Artinya frekuensi genotif A besar A besar A kecil A kecil A kecil kan perbandingannya ya, yang hetero dengan hetero itu perbandingannya selalu 1 banding 2 banding 1. Nah, menurut hukum Hardy-Weinberg perbandingan itu akan selalu tetap dari satu generasi ke generasinya asalkan itu memenuhi persyaratan, ya. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, perkawinan harus terjadi secara acak, gitu ya. Kemudian gen A besar A besar, A besar A kecil dan A kecil A kecil itu mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Ya, viabilitas itu kemampuan untuk hidup, ya. Kemudian jumlah individu anggota populasinya besar, jadi populasinya memang harus banyak, gitu ya, harus besar. Kemudian tidak boleh terjadi migrasi, ya. Kalaupun terjadi migrasi, yang keluar dengan yang masuk jumlahnya harus sama, gitu ya. Tidak boleh terjadi seleksi, ya, tidak ada terjadi atau tidak terjadi seleksi. Kemudian juga tidak terjadi mutasi, ya, kecuali kalaupun terjadi mutasi, laju mutasi antara A besar ke A kecil ataupun sebaliknya harus sama, ya. Nah, ini persyaratan dari hukum Hardy-Weinberg. Kita lanjutkan. Nah, ada rumus hukum Hardy-Weinberg ini digunakan nanti untuk menghitung frekuensi gen, ya, atau frekuensi genotip di dalam suatu populasi, ya. Nah, kita lihat rumus hukum Hardy-Weinberg untuk alel tunggal dulu. Jadi di sini kalau terjadi perkawinan atau persilangan antara A besar A kecil dengan A besar A kecil, itu pasti akan menghasilkan perbandingan 1 A besar berbanding 2 A besar A kecil dan berbanding 1 A kecil, gitu ya. Nah, kemudian menurut hukum Hardy-Weinberg, nah kalau A besar ditambahkan 2A besar A kecil ditambahkan dengan A kecil tadi, itu semuanya kalau dijumlahkan harus 100%. Ya. Nah, persamaan ini kita ubah, ya. Ya, jadi kalau A besar kita anggap A kuadrat. Ya, jadi A ditambah 2A besar A kecil ditambah A kecil kuadrat itu totalnya jumlahnya harus sama dengan 1. Ya.
Nah, kemudian kita ubah persamaannya menjadi A besar ditambah A kecil kuadrat sama dengan 1, maka kita dapat rumus yang pertama bahwa A besar ditambah A kecil itu jumlahnya harus sama dengan 1. Artinya apa? Artinya kalau frekuensi gen dominan kita tambahkan dengan frekuensi gen resesif itu jumlahnya harus sama dengan 1. Ya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ke contoh soal. Nih, contoh soalnya seperti ini. Diketahui ada orang albino ya di dalam suatu populasi masyarakat itu besarnya 25%. Nah, kita cari berapa perbandingan orang yang normal carrier sama yang albino. Artinya nanti kita akan cari ya berapa persen yang normal, berapa persen yang normal carrier sama berapa persen yang albino. Ya. Nah, kita lihat bahwa albino itu sifatnya resesif ya. Artinya albino itu genotipnya itu adalah A kecil ya. Nah, di sini katanya A kecilnya adalah 0,25 ya. Berarti A-nya berapa? A-nya pasti akar dari 0,25 itu sama dengan 0,5. Artinya frekuensi gen resesifnya itu besarnya adalah 0,5 ya. Nah, tadi rumus hukum Hardy-Weinberg kan bahwa A besar ditambah A kecil sama dengan 1. A kecilnya kita udah dapat ya frekuensi gen resesifnya 0,5. Nah, berarti kita bisa cari frekuensi gen dominannya. Berarti tinggal A besar sama dengan 1 dikurangi A kecil. Ya, jadi 1 dikurangi 0, kita dapat frekuensi gen dominannya adalah 0,5. Simpan ya data ini ya. Jadi frekuensi dominannya 0,5, frekuensi gen resesifnya juga 0,5. Ya, sekarang kita lihat. Yang dicari kita akan melihat berapa persen orang yang normal homozigot ya. Nah, genotip orang yang normal homozigot itu adalah A besar. Ya, berarti berapa persentasenya? Nah, tadi kita lihat bahwa A besar itu adalah 0,5. Ya, kita tinggal kuadratkan ya. 0,5 dikuadratkan itu dapat 0,25. Tinggal kalikan 100%, maka kita dapat 25%. Ya. Sementara kalau yang carrier, nah ingat yang carrier itu selalu dikalikan 2 ya, karena ingat perbandingan carrier itu adalah 1:2:1, berarti 2-nya yang carrier gitu ya. Berarti 2 A besar A kecil, masukkan nilainya 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dapat hasilnya 0,5. Kalikan 100% kita dapat hasilnya genotip yang orang yang carrier itu presentasinya adalah 50%. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang albino. Nah, itu tadi kan albino A kecil ya, 0,5 kuadrat ya dapat 25%. Maka kita dapat perbandingannya adalah A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil adalah 25 banding 50 banding 25. Atau dengan kata lain, ini kalau kita jumlahkan semuanya adalah 100%. Ya. Ya. Satu lagi contohnya nanti kalau masih bingung nanti kita lihat contoh soal ini di yang SBS-nya. Nah, sekarang kalau tadi untuk sifat yang terpaut autosom ya. Kalau terpaut gonosom bagaimana? Nah, kita lihat. Suatu daerah terdapat 9% wanita buta warna. Berapa persenkah wanita normal carrier, laki-laki normal dan laki-laki buta warna? Ya, nah kita lihat dulu genotip dari wanita normal adalah XCB kecil gitu ya. Nah, jadi di sini wanita buta warnanya adalah 9%, berarti 0,09. Nah, berarti frekuensi gen buta warnanya atau frekuensi gen resesifnya berapa? Tinggal akar dari 0,09, maka kita dapat 0,3. Nah, kalau frekuensi gen resesifnya dapat 0,3, maka frekuensi gen dominan tinggal 1 dikurangi frekuensi gen resesif ya. Jadi 1 dikurangi 0,3 kita dapat 0,7. Ya. Ya, masukkan sekarang ke genotip wanita normal. Wanita normal XCB besar berarti XCB besar tadi nilainya 0,7 ya. Berarti 0,7 kuadrat atau 0,7 kali 0,7 ya. Kita dapat 0,49 atau kalau dipresentasikan itu 49%. Ya. Wanita normal carrier. Nah, wanita normal carrier itu 2 XCB besar, XCB kecil. Maka 2 dikali 0,7 dikali 0,3 dapat 0,42 atau 42%. Ya. Nah, laki-laki normalnya itu XCB besar Y, berarti 0,7.
ya langsung aja kalikan, karena di sini kan X-nya cuma 1 ya, berarti 0,7 tinggal kali 100%, berarti dapat laki-laki normalnya 70%. Laki-laki buta warna, XCB kecil Y-nya, berarti tadi berapa frekuensi gen resesifnya? 0,3 ya. 0,3 kalikan dengan 100%, maka kita dapat 30%. Nah, kalau kita pengen tahu hitungan kita tuh betul apa enggak sih, jumlahkan saja semuanya tadi ya. Jadi kan kata hukum Hardy-Weinberg, kalau dijumlahkan semuanya harus 100%. Tapi perlu diingat, dalam kasus ini yang gen yang terpaut kromosom seks ya, jangan disatukan antara pria dengan wanita ya. Jadi 100%-nya tuh terpisah, wanitanya 100% atau sama dengan 1, yang pria juga sama dengan 1. Di sini kita lihat ya, untuk yang wanita XCB besar ditambah 2, XCB besar XCB kecil ditambah XCB kecil itu jumlahnya sama dengan 1 kan ya. Jadi 0,49 ditambah 0,42 ditambah 0,09 itu jumlahnya sama dengan 1, berarti 100%. Yang laki-lakinya juga sama ya, 0,7 ditambah 0,3 itu sama dengan 1 atau 100%. Ya. Ya. Kita akan bahas dulu soal yang di SBS-nya ya, biar kalian kebayang ya bagaimana pengerjaan soalnya. Ini kan hanya contoh soal. Ya, Ibu sebentar ya, ganti dulu screen-nya. Balik lagi ke ini ya. Oke. Ini hapus dulu. Ya. Ya, kita lihat soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ya. 1, ukuran populasi cukup besar. 2, populasi bersifat terbuka. 3, terjadi perkawinan acak. 4, jumlah mutasi gen dalam alel bervariasi. 5, kemampuan reproduksi tiap individu itu sama. Mana yang merupakan syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg? Ya, nomor 1. Yang nomor 1 betul nggak? Ya, yang nomor 1. Ini betul ya. Pernyataan nomor 1 ini betul ya, ukuran populasi besar, populasi bersifat terbuka, enggak ya, populasinya harus tertutup, perkawinan secara acak betul, jumlah mutasi gen, nah ingat tidak boleh ada mutasi, yang satunya lagi adalah kemampuan reproduksi tiap individunya sama ya. Berarti nomor 1, 3, 5 jawabannya itu yang B. Ya, nomor berikutnya ke nomor 2. Ya, kacang etis berbatang tinggi dominan terhadap kacang etis berbatang pendek. Jika kacang etis batang pendek dalam populasi tersebut 16%, maka menurut hukum Hardy-Weinberg. Nah, di sini deh. Ya. Ya, yang nomor 2 itu jadi di sini yang pendek. Pendek itu genotipnya kan T kecil ya. T kecilnya adalah 0,16 ya. Jadi 16% itu kan 0,16. Berarti T kecilnya itu adalah akar dari 0,16 kita dapat 0,4. Ya. Ini berarti yang kita sebut dengan frekuensi gen resesif. Frekuensi gen resesif.
Nah, berarti berapa T besarnya? Nah, ingat bahwa T besar ditambah T kecil kan, itu harus sama dengan 1. Maka T besarnya kita dapat tinggal 1 dikurangi 0,4. Berarti T besarnya adalah 0,6. Nah, ini yang kita sebut dengan frekuensi gen dominan. Frekuensi gen ya. Kalau T besar berarti tinggal langsung dapat 0,6 ya. 0,6 kuadrat itu berarti 0,36 atau dengan kata lain ini 36%. Ya. Nah, kemudian kalau T kecilnya tadi kita sudah dapat ya di soal. Nah, T kecilnya adalah 0, halo, terdengar nggak suara Ibu? Mohon maaf tadi sempat terputus di sini koneksinya tiba-tiba menghilang. Sekarang terdengar nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke, kita ulang ya. Mohon maaf tadi sempat terputus. Bentar, sebentar. Bentar ya Ibu, screen-nya dulu. Screen-nya dulu. Ya, sudah terlihat share screen-nya? Halo? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat. Yuk, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita dapat yang T besarnya itu adalah 36% ya.
maka kita cari untuk T kecilnya tadi ini di soal ini adalah 0,16 ya, berarti 16%. Nah, tinggal kita cari yang heterozigotnya 2 T besar T kecil. Berarti 2 dikali 0,6 dikali 0, berapa T kecilnya? 0,4 ya. 0,4 dapat berapa nih? 0,48 ya. Nah, dengan kata lain yang heterozigotnya itu adalah 48%. Nah, yuk kita sekarang lihat ke soal ya. Yuk, RCIS batang tinggi homozigot. Batang tinggi homozigot berarti T besar 36%, betul ya. Jadi ini kan yang ini nih. Yang ini 36%. Frekuensi gen dominan 0,4. Nah, salah, harusnya frekuensi gen dominan itu 0,6. RCIS batang tinggi heterozigot 48%, ini betul ya. Resesif 0,6, harusnya 0,4 ya. Jadi di sini jawabannya yang betul hanya 1 dan 3, itu berarti jawabannya yang B. Oke. Ya. Bisa dipahami nggak hitungannya? Bisa ya? Gampang lah. Kalau ada yang nggak paham boleh nanya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, pada suatu populasi, ini katanya ada 9 orang yang mengalami gangguan mental untuk setiap 10.000 ya. 10.000 populasi penduduk. Maka jumlah populasi manusia heterozigot normal tiap 10.000 penduduk adalah, nah, kita cari. Gangguan mental kita anggap itu gennya M kecil ya. Gangguan mental itu sifatnya resesif. Nah, M kecilnya 9, ini ada 9/10.000. Nah, berarti ini sama aja dengan 0,0009. Berarti frekuensi gen resesifnya adalah akar dari 0,0009 kita dapat adalah 0,03. Ya, ini itu frekuensi gen resesif. Frekuensi dominannya berapa? Ya tinggal 1 dikurangi frekuensi gen resesif ya. Berarti 1 dikurangi 0,03. Maka kita dapat frekuensi gen dominannya 0,97. Yang diminta adalah jumlah populasi manusia heterozigot. Nah, heterozigot berarti 2 M besar, M kecil. Ya, masukkan 2 dikali M besarnya 0,97. M kecilnya itu adalah 0,03. Nah, ini kalau dikalikan dapat 0,0582. Nah, jumlah penduduknya 10.000, kalikan aja 10.000. Maka dapat jumlah penduduknya yang normal heterozigot itu 508 orang. Ya, jadi yang nomor 3 jawabannya adalah yang A. Ya, berikutnya yang nomor 4. Apabila diketahui populasi penduduk pria buta warna di Indonesia adalah 7%. Ya, laki-laki yang buta warna. Laki-laki buta warna itu berarti genotipnya adalah X. Ibu biar nggak ini B kecil
aja kalau CB suka, kalau dua huruf suka aku B kecil Y. Nah, ini katanya 7%. 7% atau 0,07. Ya. Nah, berarti ini frekuensi gain resesifnya itu adalah 0,07. Kenapa nggak diakarkan? Nggak diakarkan karena X-nya ini cuma satu kan XY. Gitu ya. Nah, berarti frekuensi gain dominannya berapa? Frekuensi gain dominannya tinggal 1 dikurangi 0,07. Maka kita dapat frekuensi gain dominannya 0,93. Ya, sekarang yang diinginkan di soal apa? Yang pertama adalah wanita normal. Untuk wanita normal, genotipnya itu adalah XB besar, XB besar. Ya, normalnya normal homozigot dulu. Berarti langsung kita masukkan XB besar berarti 0,93 kuadrat. Ya, itu kita dapat berapa? Ada yang bisa hitung nggak? 86,49. Iya, 0,849 ya, 8649. Atau kalau dipresentasikan apa berapa? 86,4. Yes. Ke bawahin aja. Kalau dipresentasikan berarti 86,49% ya. Nah, itu untuk yang wanita normal. Untuk yang berikutnya adalah wanita normal pembawa. Berarti kalau normal carrier atau normal pembawa, berarti 2 ya, XB besar, XB kecil. Maka kita dapat 2 dikali 0,93 dikali 0,07. Ini kita dapat 0,1302 ya. Nah, 1302 kalau kali presentasikan berarti 13,02%. Ya. Jadi kalau ditanya berapa wanita normal, yang wanita normal homozigot berarti 86,49, yang normal carrier-nya 13,02 ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, ini ya. Nah. So, sampai sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah bisa dipahami? Ya. Kalau sudah paham, lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 5. Perbandingan laki-laki normal dengan laki-laki buta warna adalah 8:2. Maka persentase wanita normal heterozigotnya adalah perbandingan laki-laki normal itu berarti X B besar yang enaknya. X B besar Y berbanding X B kecil Y itu katanya 8:2. Nah, bisa aja Ibu tulis bahwa ini X B besar berbanding X B kecil adalah
0,8 berbanding 0,2 gitu kan ya. Artinya kita dapat di sini bahwa frekuensi gen dominannya adalah 0,8, frekuensi gen resesifnya adalah 0,2. Yang ditanyakan adalah berapa wanita normal heterozigot atau normal carrier ya. Nah, ini kan dinotifnya XB besar, X kecil, nggak masukkan angkanya. 2 dikali XB besarnya adalah 0,8, XB kecilnya adalah 0,2. Nah, berapa tah? 0,32 ya. Dapat 0,32 atau 32%. Jadi yang nomor 5 jawabannya adalah yang ya, hukum Hardy-Weinberg untuk yang alel tunggal sudah selesai ya. Tinggal Ibu bahas untuk yang alel ganda. Yang alel tunggal dulu barangkali silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita masuk materi berikutnya ya. Kita lihat PPT lagi. PPT hukum Hardy-Weinberg. Iya. Ya, bisa terlihat ya? Sudah berubah? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan sekarang hukum Hardy-Weinberg untuk yang alel ganda. Nah, untuk hukum Hardy-Weinberg untuk alel ganda kita ambil adalah untuk golongan darah sistem ABO. Ya, di sini sistem ABO itu diatur oleh 3 gen, IA, IB, dan IO atau I0. Ya, nah kita misalkan bahwa IA-nya itu adalah P, IB-nya itu adalah Q, I0-nya itu adalah R. Ya. Nah, menurut hukum Hardy-Weinberg, ya, penjumlahan semua golongan darah, fenotip golongan darah ya yang A besar, jadi golongan darah A ditambah golongan darah B, ditambah golongan darah AB, ditambah golongan darah O, itu jumlahnya harus sama dengan 100%. Ya. Nah, kita lihat genotipnya. Golongan darah A itu kan ada IA-IA, ada IA-I0. Ya. Itu golongan darahnya. Untuk golongan darah A, B-nya ada IB-IB sama IB-I0. AB-nya ada IA-IB, O-nya ada IO-IO atau I0-I0. Itu kalau dijumlahkan sama dengan 100%. Kita ubah ya IA-nya dengan P. Jadi kalau IA-IA, kita menulisnya P kuadrat. IA-I0, karena ini heterozigot, ingat perbandingan kalikan 2. Berarti ini 2 PR. Ya. IB-IB itu sama dengan Q kuadrat. IB-I0 itu sama dengan 2 oh ini maaf ya, harusnya 2 QR itu ya, bukan 2 PR, itu harusnya 2 QR. Nah, ya. Itu harusnya 2 QR plus 2 PQ ya untuk IA-IB. Nah, kemudian untuk IO-IO-nya itu adalah R kuadrat. Itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 1 ya. Nah, itu mohon maaf ya untuk yang B itu ini ya, untuk yang B ini harusnya Q kuadrat plus 2 QR. Jadi ini QR bukan B. Ya. Ini jadi ini golongan darah A, ini golongan darah B, ini golongan darah AB, ini golongan darah O. Ya, kita lihat persamaan P kuadrat ditambah 2PR ditambah R kuadrat itu sama dengan golongan darah A ditambah golongan darah O. Untuk ini kan ini golongan darah O A ditambah golongan darah O. Persamaan ini kita ubah menjadi P kuadrat sama dengan golongan darah A ditambah golongan darah O, maka P plus R-nya sama dengan akar ya. Dari golongan darah A ditambah golongan darah O. Nah, P plus Q plus R sama dengan 1, maka kita dapat persamaannya 1 dikurangi P plus R. Jadi artinya kita dapat persamaan yang pertama bahwa untuk mencari frekuensi gen IB atau Q itu kita pakai 1 min akar A plus O. Ya, hal yang sama kita berlaku untuk yang golongan darah mencari IB-nya ya, golongan darah untuk golongan darah IA-nya. Jadi Q kuadrat plus 2QR sama dengan ditambah Q kuadrat ditambah 2QR ditambah R sama dengan golongan darah B plus golongan darah O. Jadi Q kuadrat plus 2QR-nya ini adalah golongan darah B. R-nya ini golongan darah O gitu ya. Persamaannya diubah jadi Q plus R kuadrat sama dengan golongan darah B ditambah golongan darah O
maka Q plus R-nya dapat akar B ditambah O. Maka P plus Q plus R sama dengan 1, maka P-nya adalah 1 min Q plus R, kita dapat persamaan yang kedua, P-nya sama dengan 1 min akar golongan darah B ditambah golongan darah O. Ya, yang alel ganda, kita langsung aja ke soal, ini satu soal lagi aja. Oke, ya kita hapus dulu ini. Ya, bisa terlihat soalnya. Dari sampel siswa suatu SMA sejumlah 1.000 orang, diketahui golongan darah O adalah 0,36 ya. Ya, di sini kita dapat golongan darah O-nya adalah 360 per 1.000, berarti ini 0,36 ya. Ya, ini 0,36. Kemudian golongan darah A-nya itu adalah 450 per 1.000, berarti 0,45. Golongan darah A B itu ada 130 per 1.000, berarti ini 0,13. Golongan darah AB-nya itu adalah 60 per 1.000. Berarti ini 0,06. Yang ditanyakan adalah frekuensi gen IB. Yuk. IB itu sama dengan Q kan? Nah, Q-nya rumus 1 min akar golongan darah A ditambah golongan darah O. Ya kan? Tinggal 1 dikurangi akar. A-nya berapa? A-nya itu adalah 0,45. O-nya adalah 0,36. Kan ya? Jadi 1 dikurangi akar dari 0,91 ya. Jadi 1 dikurangi 0, ini kan 81 ya, bukan 91. 81 berarti 0,9, maka kita dapat IB-nya itu adalah 0,1. Ya. IB-nya ini 0,1. Ya. Ya. Sudah lebih 5 menit. Mau lanjut satu nomor lagi terakhir nggak? Nggak apa-apa ya, satu nomor lagi ya. Halo, halo, terdengar nggak? Iya, Bu, kedengar. Terdengar, Bu. Oke. Satu lagi ya, terakhir ya, untuk yang hukum Hardy Weinberg hari ini. Biar nanti minggu depan tinggal kita bahas evolusi manusia nih ya. Ya, dari 10.000 penduduk golongan darah AB ya 0,32. Perbandingan IAIB-nya sama. Jadi AB itu katanya 0,32. AB itu apa? AB itu kan 2 PQ ya. Nah, 2 PQ-nya 0,32. Nah, ini berarti PQ-nya berapa? PQ-nya tinggal 0,16, betul? Dibagi 2 ya. Nah, kita tahu bahwa P itu sama dengan Q ya. Jadi IB kan tadi ya, perbandingan IA dengan IB-nya sama. Jadi bisa aja kita tulis berarti ini sama aja dengan P kuadrat itu kan ya. P kuadratnya 0,16, maka P-nya adalah akar dari 0,16. Ini kita dapat 0,4 ya. Kalau P-nya 0,4 maka Q-nya juga sama 0,4. Berarti R-nya berapa? R-nya tinggal 1 dikurangi 0,4 kurangi
0,4 ya, berdasarkan kita tambah 0,4. Maka kita dapat R-nya itu 0,2. Yang ditanya adalah B heterozigot. Kalau B heterozigot itu adalah 2QR. Ya, 2QR. 2QR berarti 2 dikali Q-nya adalah 0,4. R-nya adalah 0,2. Jadi berapa tah? Dapat 0,16. Kalikan jumlah penduduknya 10.000. Jadi dapat 1.600 orang. Nah, ya. Ya, jadi hukum Hardy-Weinberg selesai ya. Minggu depan tinggal kita bahas sedikit mengenai evolusi manusia ya. Nanti kemudian kita lanjutkan ke materi terakhir untuk kelas 12 itu adalah tentang bioteknologi. Enggak, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Sudah bisa dipahami? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bisa dipahami. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu minggu depan dengan pada jam yang sama, ya, jam 5:45. Ya, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Sehat-sehat selalu, ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.